Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita akan mempelajari pembelajaran muatan pelajaran bahasa Sunda, yaitu masih di pengajaran yang ketiga ya. Masih pengajaran yang ketiga, yaitu pembahasannya adalah Mikawanoh usum-usuman ya. Tapi sebelum untuk masuk ke materi pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita sekarang akan mempelajari pembelajaran muatan pelajaran bahasa Sunda, yaitu pengajaran yang ketiga, yaitu Mikawanoh usum-usuman. Nah, di sini pembahasannya yaitu Panyungsing basa bagian aksara A, B, C, jeung D. Halaman 24 sampai 27. Nah, jadi buka buku bahasa Sundanya di halaman 24 sampai 27. Nah, kita akan membahas tentang panyungsing basa. Nah, di sini panyungsing basa itu adalah di sini panyungsing basa itu yang dari itu mencari ya. Panyungsing basa mencari bahasa. Nah, di sini mencari bahasa. Nah, mencari bahasa. Lalu A ya, bagian A di sini. Nah, panyungsing basa itu mencari bahasa. Bagian A, Mikawanoh atau Mikaweruh tanda titik. Nah, bagian A itu Mikaweruh tanda titik. Nah, sekarang kita akan memahami tanda titik. Nah, kita semuanya akan memahami tanda titik ya, pembelajaran untuk hari ini, yaitu titenan contoh kalimat ieu dihandap. Nah, berarti perhatikan contoh kalimat di bawah ini. Nah, jadi kita akan memperhatikan contoh kalimat di bawah ini. Lalu contoh yaitu contoh. Nah, contoh yaitu bulan Desember mah usum hujan. Nah, ini ada kotaknya ya, yaitu nanti dikasih titik seperti ini. Bulan Desember mah usum hujan. Nah, jadi bulan Desember itu musim hujan. Nah, seperti itu nih artinya. Lalu yang kedua, contoh lagi yang kedua. Pun Bapak jenenganana moh sanusi. Nah, pun Bapak jenenganana moh titik sanusi. Nah, di sini ya. Jadi pun Bapak teh nyaeta namana moh sanusi. Nah, moh itu kan ada titiknya, lalu di belakang juga ada titiknya. Nah, ini harus dimengerti ya nanti ya. Di sebuah moh itu sebuah singkatan ya, singkatan dari Muhammad, bisa seperti itu. Nah, ini harus ada titiknya di seperti ini. Lalu pancen hidup. Nah, tugas atau catat sama kalian. Nah, berarti bisa tugas ataupun catat sama kalian. Pigawe kawas contoh salin dina buku pancen. Nah, berarti kerjakan seperti contoh salin di buku catatan atau buku tugas ya di situ. Nomor 1, ayeuna usum panen. Nah, berarti sekarang musim panen, yaitu di sininya nanti yang di kotakan ini tanda titik atau tanda apa gitu ya. Tadi sudah ada seperti ini. Lalu usum halodo panjang. Nah, berarti ini kedua itu usum halodo panjang, yaitu musim kemarau panjang, titik di sini ya. Lalu nomor 3, ari keur usum paceklik hahargaan marahal. Nah, berarti kalau lagi musim kurang makanan ya, di situ kok paceklik itu kurang makanan ya. Itu harga-harga sangat mahal ya. Berarti di situ harga-harga harga apa saja sangat mahal. Nah, itu nanti di kotaknya apa. Lalu nomor 4, Januari ke bulan Maret disebut usum dang darat. Nah, berarti Januari ke bulan Maret disebut usum dang darat. Nah, nanti Januari ke bulan Maret disebut musim
dang darat, yaitu musim dang darat itu musim jeda ya, jeda antara musim hujan dan musim kemarau, itu jeda ya, musim jeda. Lalu selanjutnya nomor 5, hari usum ngijih mah patani atau hen pisan. Nah di sini ditandain apa. Nah lalu sekarang nomor genep, bapak H titik. Nah nanti di sini berarti bapak H ini apa jawabannya. Lalu Husein kepala SD Jampang Kulon. Nah berarti Bapak Haji Husein kepala Jampang Kulon. Nah berarti di sini kepala SD ya, kepala SD Jampang Kulon. Nah di H-nya itu tanda apa setelah H-nya. Nah seperti itu. Lalu nomor 7, eta buku dikarang ku M.A. Salmun. Nah di sini titiknya di mana saja, di M lalu dan di A. Nah jadi ada 2 titik ya di situ, setelah M dan setelah A. Nah berarti itu buku dikarang sama M.A. Salmun. Nah oleh M.A. Salmun. Nah lalu nomor 8, di Bandung aya nami Jalan R.E. Marata Dinata. Nah R.E. di sini bagaimana titiknya ya, nanti di R di E. Nah itu titiknya di situ ya, nanti diisi seperti itu. Nah di Bandung ada namanya Jalan R.E. Marta Dinata. Lalu selanjutnya nomor 9, Bapak Guru kelas tilu jenenganana Kosasi. Nah ini sama dengan yang ini ya, dengan yang mau. Nah Bapak Guru kelas 3 namanya Kosasi. Nah seperti itu. Lalu nomor 10, Bapak Burhan AR ngaulang di kelas genep. Nah berarti Bapak Burhan AR mengajar di kelas 6. Nah berarti AR-nya itu nanti ada titiknya. Bagaimana titiknya di A1, di A setelah A titik, setelah R juga titik gitu ya. Kita lanjut. Nah selanjutnya kita Mikawaru tanda tanya. Nah berarti sekarang Mikawaru tanda tanya, yaitu memahami tanda tanya. Titenan contoh kalimat ieu dihandap. Nah berarti perhatikan contoh kalimat di bawah ini. Nah contoh, yaitu contoh, saha jenenganana guru kelas tilu teh. Nah itu kan ada tanda kotak, nanti kalian isi saha jenenganana guru kelas tilu teh. Nah berarti di tanda tanya. Nah berarti siapa jeneng itu, siapa nama guru kelas tilu itu. Nah seperti itu ya untuk artinya. Lalu pancen hidup, yaitu tugas atau catat sama kalian ya, hidup itu sama kamu. Lalu pigawe kawas contoh salin dina buku pancen. Nah berarti kerjakan seperti contoh salin di buku catatan atau buku tugas. Nah nomor 1 ya, nomor hiji atau nomor 1, di mana sekolahna Burhan teh. Nah ini tanda kotak ya, di situ tanda kotak dikasih tanda tanya di situ nantinya ya, di mana sekolahna Burhan teh ya, berarti di mana sekolahnya Burhan itu. Nah lalu nomor 2, anu kadua, kelas sabaraha ayeuna lanceuk Faiz teh. Nah berarti kelas berapa sekarang kakaknya Faiz itu. Nah seperti itu ya. Nah, kelas berapa sekarang kakaknya Faiz itu. Nah lalu tanda tanya. Lalu nomor 3, yaitu nomor 3, iraha kegiatan camping teh. Nah berarti kapan kegiatan camping itu ya. Camping itu kan seperti apa namanya, pramuka ya, itu camping ya, seperti itu pramuka. Iraha kegiatan camping teh ya, berarti kapan kegiatan camping itu, tanda tanya. Lalu nomor 4 ya, nu kaopat, ari ieu buku saha. Nah berarti kalau ini buku siapa, tanda tanya gitu ya. Lalu nomor 5, mana piala lomba pupuh teh. Nah berarti mana piala lomba pupuh itu. Nah seperti itu ya, ininya apa namanya, artinya. Lalu nomor genep ya, nomor kagenep, kamana neruskeun sakolana Usman teh. Nah berarti kemana
melanjutkan sekolahnya Usman itu. Nah, jadi itu ya tanda tanya di sini ya, yang di kotak-kotakin itu tanda tanya ya, dikasih tanda tanya. Lalu nomor 7, nu mana PR bahasa Sunda teh. Nah, berarti yang mana PR bahasa Sunda itu. Nah, gitu ya. Nu mana itu berarti yang mana PR bahasa Sunda itu. Nah, gitu. Lalu 8, hari kerja bakti bebersih teh iraha. Nah, berarti kalau kerja bakti lalu bebersih, yaitu bebersih itu beres-beres ya, membersihkan itu kapan. Nah, berarti kalau kerja bakti bebersih itu iraha. Nah, berarti kalau kerja bakti bebersih itu kapan gitu ya. Bersih-bersih itu kerja bakti bersih-bersih itu kapan. Nah, berarti gitu kan. Kan ada kerja bakti selain bersih-bersih juga kan ada. Nah, ini yang bersih-bersihnya. Jadi hari kerja bakti bersih-bersih itu kapan. Nah, seperti itu, tanda tanya. Lalu 9, kasaha mikena buku teh. Nah, berarti ke siapa memberikan buku itu. Nah, ke siapa memberikan buku itu. Nah, berarti kasaha mikena buku teh. Nah, berarti ke siapa memberikan buku itu, tanda tanya. Lalu nomor 10. Nah, sekarang nomor 10 ya, nomor ke-10. Di mana kawitna bu guru teh. Nah, berarti dari mana asalnya ibu guru itu. Nah, jadi tanda tanya. Jadi dari mana asalnya ibu guru itu. Nah, itu tanda tanya. Lalu sekarang C. Nah, sekarang bagian C. Nah, C itu mikanyaho istilah usum-usuman. Nah, berarti sekarang nu C mikanyaho istilah usum-usuman. Nah, berarti mengetahui istilah musim-musiman ya. Jadi sekarang mengetahui istilah musim-musiman yang ada di musim-musiman. Nah, istilahnya. Lalu titenan contoh kalimat ia dihandap. Nah, berarti perhatikan contoh kalimat di bawah ini. Nah, contoh yaitu contoh ya. Contohnya seperti ulat ya di sini ya. Udah nggak apa-apa. Nomor 1 ataupun yang ke pertama ini. Nah, usum ngiji yaitu usum hujan. Nah, yaitu musim ngiji sama dengan musim hujan ya, seperti itu. Jadi istilah usum-usumannya seperti itu. Lalu hari usum ngiji mah kudu mawa payung. Nah, berarti kalau musim hujan mah, jadi kalau musim hujan itu harus membawa payung. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau musim hujan harus membawa payung. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Ngancen hidup yaitu tugas atau catat sama kalian atau sama kamu ya. Catat atau tugas kamu gitu di sini. Lalu pigawe kawas contoh salin dina buku pancen yaitu kerjakan seperti contoh salin di buku catatan atau buku tugas. Nah, seperti itu. 1. Usum ketiga yaitu usum halodo. Ya, usum ketiga itu usum halodo artinya usum panas ya. Wah, halodo itu usum panas atau musim kemarau ya, musim kemarau. Seperti itu. Nah, nanti kalian bikin kalimatnya. Nanti kita akan dibikin kalimatnya ya. Yaitu contohnya seperti apa nanti ya. Usum ketiga yaitu dengan usum halodo. Lalu usum mamareng yaitu usum mimiti ngiji yaitu musim awal hujan. Nah, musim mamareng itu musim awal hujan ya, awas musim awal hujan. Lalu usum dang darat yaitu sama dengan usum panyelang antara ngiji jeung ketiga. Nah, berarti musim jeda ya, musim jeda antara musim panas musim hujan dan musim kemarau ya. Jadi musim dang darat itu ada panyelang ataupun jeda antara musim hujan dan musim kemarau itu ya. Berarti di situ kan suka ada tuh ya, suka ada hujan, nanti ada kemarau. Nah, di situ ya namanya musim dang darat. Lalu yang keempat usum paceklik yaitu usum kurang dahareun. Nah, di sini musim paceklik itu yaitu musim kurang dahareun, yaitu musim kekurangan makanan. Itu ada. Nah, kalau dulu ada itu musim kurang makanan ada ya, sepertinya
musim panen itu suka nggak panen. Nah, disebutnya musim paceklik ya, musim kekurangan lah istilahnya. Lalu yang kelima usum nyambut, yaitu usum menggarap sawah, yaitu musim menggarap sawah. Nah, itu musim nyambut itu seperti itu. Nanti kita contohkan ya satu. Lalu yang bagian D. Nah, sekarang bagian D dulu nih. Ngalarapkeun kecap saharti atau sinonim. Nah, berarti ngalarapkeun itu memperhatikan kecap saharti sinonim ya, yaitu kecap ataupun kata yang sama gitu antara itu ya. Di sini kecap saharti atau sinonim nyaeta kecap nu hartina sarua jeung kecap nu sejena pek ilikan ku hidup contona. Nah, berarti di sini kata seharti ataupun sinonim yaitu kata yang artinya sama dengan kecap yang lainnya. Nah, berarti gitu ya, yang lainnya berarti sama dengan kata yang lainnya. Pek ilikan ku hidup contona. Nah, berarti silahkan lihat contohnya di bawah ini sama kalian ya. Silahkan lihat contohnya di bawah ini. Contoh yaitu lembur, yaitu sama dengan kampung, yaitu sinonimnya kampung ya. Lembur sinonimnya yaitu kampung. Nah, saharti itu kampung. Kaendahan lembur abdi kaendahan lembur abdi teu kinten asrina. Nah, di sini kan udah di bol ya, di bol lembur ya di sini. Kaendahan lembur abdi teu kinten asrina. Nah, di sini berarti keindahan lembur ataupun kota ya, itu bisa lembur bisa kota saya ya tidak terkira asrinya atau tidak terkira aslinya ya. Kalau tekinten itu tidak terkira ya, tidak terkira aslinya gitu. Lalu kaendahan kampung abdi tekinten asrina. Nah, berarti kampung sama lembur itu artinya sama, yaitu kota ya ataupun kampung halaman lah lembur itu ya, tempat kita di situ. Lalu pancen hidup. Nah, tugas kamu ataupun catat sama kamu ya. Pigawe kawas contoh salin dina buku pancen. Nah, berarti kerjakan seperti contoh salin di buku catatan atau buku tugas ya, seperti itu. 1. Sedih sama dengan ataupun sinonimnya yaitu nalangsa. Nah, kalau sedih itu nalangsa kalau di bahasa Sunda itu ya. Jadi sedih sama dengan ataupun sinonimnya nalangsa. Nah, di sini kunaon siga nu sedih. Nah, berarti kenapa kayak yang sedih gitu kan. Kenapa siga nu sedih, yaitu kenapa kayak yang sedih. Nah, seperti itu. Lalu kunaon siga nu nalangsa. Nah, jadi isina kunaon siga nu nalangsa. Nah, berarti kenapa kayak yang sedih juga itu sama. Jadi artinya sama ya, sedih dengan nalangsa itu sedih. Sedih-sedih juga artinya. Lalu nomor 2, ketir sama dengan ataupun sinonimnya yaitu watir tursieun. Nah, ketir itu sinonimnya itu watir tursieun. Nah, ketir itu ya. Jadi ketir itu semodel kalau melihat sesuatu akan terasa sangat kita seperti ketir itu seperti masuk ke dalam kejadian seperti itu ya, kejadian di situ ketir. Nah, di sini kita akan coba artikan kalimatnya. Ya, kalau watir tursieun yaitu khawatir dan takut ya. Watir tursieun itu khawatir dan takut. Lalu manta ketir nempo nu kaurugan. Nah, berarti manta khawatir lihat yang ketimpa ya. Kaurugan itu ketimpa ya, kaurugan. Jadi ketimpa tanah tuh, tanah longsor biasanya kaurugan gitu ya. Ataupun pemakaman itu diurug namanya gitu. Kalau diurug-urug gitu ya, diurug itu ketimpa gitu kalau diurug gitu. Lalu mantak watir tursieun nempo nu kaurugan. Nah, berarti mantak khawatir dan takut melihat yang ketimpa ya. Ketimpa itu ketimpa tanah ya. Kalau keurugan itu ketimpa tanah,
biasanya, yaitu tanah longsor ya, itu kaurugan ya, biasa seperti itu artinya. Lalu kita lanjut. Lalu nomor tilu ya, nomor katilu atau ketiga, teneng atau wanian ya, teneng atau wanian ya. Teneng sama dengan sinonimnya wanian. Nah, wanian itu berarti berani ya. Jadi teneng itu berani juga artinya. Jadi sinonim itu. Nah, di sini budak lalaki mah kudu teneng. Nah, budak lalaki mah kudu wanian. Nah, berarti artinya budak lalaki anak lelaki itu harus berani ya. Jadi harus berani seperti itu. Budak lelaki itu harus berani. Nah, itu artinya. Lalu nomor 4 ya, kasohor atau kakoncara. Nah, berarti itu kasohor itu ataupun kakoncara ya, sinonimnya itu terkenal ya. Kasohor itu terkenal, kakoncara juga sama, terkenal. Nah, contoh di sini kalimatnya, Asep Sunarya dalang anu kasohor di Jawa Barat. Nah, berarti Asep Sunarya adalah dalang yang terkenal di Jawa Barat. Nah, seperti itu ya, apa namanya. Jadi Asep Sunarya adalah dalang yang terkenal di Jawa Barat, seperti itu. Lalu Asep Sunarya dalang anu kakoncara di Jawa Barat, itu sama juga tadi artinya dengan yang di atas, karena ini kan sinonim. Jadi Asep Sunarya dalang anu terkenal di Jawa Barat. Nah, kasohor itu terkenal ya. Lalu nomor 5, seneng sama dengan ataupun sinonimnya yaitu resep ya. Seneng itu, seneng sama dengan ataupun sinonimnya yaitu resep atau suka ya. Senang itu suka. Nah, kita lihat dulu ininya kalimatnya. Pun biang mah seneng katuangan anu lada. Nah, berarti pun biang mah seneng katuangan anu lada. Nah, pun biang itu berarti ibu ya, ataupun orang tua untuk perempuan. Nah, seperti itu. Jadi kita sebutnya ibu aja ya langsung kalau pun biang. Nah, pun biang mah seneng katuangan anu lada. Nah, berarti ibu itu ya, ibu itu ya, ibu suka makanan yang pedas ya, itu seperti itu. Ibu suka makanan yang pedas. Nah, pun biang mah seneng katuangan anu lada. Nah, berarti ibu suka makanan yang pedas-pedas. Nah, seperti itu ya. Jadi pun biang mah resep katuangan anu lada. Nah, ini nanti pun biang mah resep katuangan anu lada. Lalu nomor 6, getol ataupun sinonimnya yaitu rajin ya. Getol itu rajin sinonimnya. Nah, di sini rajin itu udah tahu kan, rajin ya, rajin semua. Lalu barudak getol diajarna. Nah, lalu yang kedua sinonimnya barudak rajin diajarna. Nah, berarti anak-anak rajin diajarnya. Nah, seperti itu ya artinya, anak-anak rajin diajarnya ya artinya. Lalu nomor 7 ya, nomor nuka 7, soson atau nyak-nyak. Nah, ini nih artinya ya, soson atau nyak-nyak nih sinonimnya ya. Itu sinonim ya. Awalnya soson, sinonimnya nyak-nyak. Apa artinya coba? Yaitu artinya sungguh-sungguh. Nah, soson, nyak-nyak itu artinya sungguh-sungguh ya. Nah, contoh di sini, murid kelas tilu soson latihan pupuh. Nah, di sini berarti siswa kelas 3 sungguh-sungguh berlatih pupuhnya. Nah, berarti siswa kelas 3 sungguh-sungguh latihan pupuhnya. Nah, seperti itu ya, berlatih pupuh ya, sungguh-sungguh berlatih pupuhnya, seperti itu. Lalu murid kelas tilu nyak-nyak latihan pupuh. Nah, berarti siswa kelas 3 ya, siswa kelas 3 sungguh-sungguh berlatih pupuh. Nah, seperti itu ya. Lalu nomor 8. Nah, nomor ke-8 yaitu yang hareup yang hareup sinonimnya malik. Nah, yang hareup atau malik. Nah, kita lihat di sini. Apa kata yang hareup ataupun malik ataupun sinonimnya malik? Yaitu artinya yaitu menghadap ya. Yang hareup itu menghadap. Malik juga menghadap sama ya. Jadi sama artinya yaitu
menghadap kalau nyang hareup dan malik. Nah, imahna nyang hareup kawetan. Nah, berarti imahna nyang hareup kawetan. Itu kata nyang hareup. Lalu kata apa namanya sinonimnya? Imahna malik kawetan. Nah, berarti imahna nyang hareup kawetan, imahna malik kawetan itu artinya sama dengan rumahnya menghadap ke sebelah timur ya. Kawetan itu timur. Kan aya wetan, aya kulon, aya kaler, aya kidul. Nah, lamun wetan ke timur, lamun kulon ke sebelah barat. Kalau ke kaler itu sebelah utara, kalau ke apa namanya tadi wetan, barat, kaler sama kidul. Nah, kalau ke kidul itu ke selatan ya. Nama kidul itu ke selatan untuk bahasa Sunda. Seperti itu. Jadi imahna yang hareup kawetan. Nah, berarti rumahnya menghadap ke timur ya, ke sebelah timur. Lalu imahna malik kawetan. Nah, berarti rumahnya menghadap ke sebelah timur ya, wetan itu. Wah, ini dihafalin nih. Wetan itu timur, barat itu kulon, lalu kaler itu utara, lalu kidul itu sebelah selatan ya, seperti itu artinya. Lalu nomor 9, kadenge atau karenge. Nah, karenge, kadenge atau karenge yaitu kedengar ya, kedengar ya, atau sama juga kedengar ya. Kadenge yaitu kedengaran. Nah, kadenge itu kedengar ya, yaitu barudak kadenge keur latihan drama. Nah, berarti anak-anak kedengarannya sedang latihan drama. Nah, itu kadang itu kedengarannya ya, kedengar ya. Lalu barudak karenge keur latihan drama. Nah, seperti itu berarti anak-anak kedengaran lagi latihan drama ya, sedang latihan drama. Lalu nomor 10 ya, 10 itu rineh atau sinonimnya nyalese ya, nyalse ya, bukan nyalese, nyalse. Rineh yaitu nyalse, yaitu artinya santai ya, santai. Nah, ini kita artikan kalimatnya hari lempang teh ulah rurusuhan rineh weh gitu kan. Hari lempang teh ulah rurusuhan rineh weh. Nah, langsung sinonimnya hari lempang teh ulah rurusuhan nyalse weh gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau berjalan itu jangan apa namanya, rurusuhan itu jangan tergesa-gesa ya. Kalau berjalan itu jangan tergesa-gesa, santai saja gitu, santai saja gitu ya. Kalau berjalan itu jangan tergesa-gesa, santai saja. Nah, seperti itu. Sama juga hari leumpang teh ulah rurusuhan nyalse weh. Nah, berarti kalau berjalan itu jangan tergesa-gesa ya. Jadi kalau berjalan itu jangan tergesa-gesa, santai saja. Nah, seperti itu ya, nomor 10. Nah, nanti sudah sampai itu ya, apa namanya, materinya. Nanti yang selanjutnya akan dibahas di pertemuan yang akan datang. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti kalian isi sendiri yang ini nih, yang nomor apa namanya, yang ini nih. Nah, yang mikanyaho istilah usum-usuman. Nah, ini istilah musim-musiman. Kita akan bikin kalimatnya masing-masing ya. Itu terserah kalimatnya yang ada di sini. Kita contohkan saja ya. Nih, Bapak akan mencontohkan kalimat yang ini. Sebentar, Bapak akan contohkan dulu. Bentar ya. Kita akan contohkan kalimat ini. Kalimat tentang musim-musiman ya. Ini Bapak akan contohkan. Seperti contoh musim apa ya? Musim ketiga atau musim halodo ya. Itu contoh sinonimnya ya. Nah, ini Bapak tulis dulu.
Maret atau Juni eta usum katiga nyampe bulan September ya, sampai bulan September gitu ya. Itu contoh contoh dari usum ketiga atau sinonim usum halodok ya, seperti itu. Nah, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 kalian bikin sendiri kalimatnya dengan menggunakan bahasa Sunda ya. Di situ ya, nomor 2, nomor 4, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 itu kalian buat sendiri kalimatnya. Ya, dari kata usum mamareng ataupun usum mimiti ngijih, lalu usum dang darat yaitu usum panyelang antara ngijih jeung katiga, lalu usum paceklik yaitu usum kurang dahareun. Nah, lalu yang kelima usum nyambut yaitu usum ngagarap sawah. Nah, berarti yang dipakainya itu usum ketiga, itu sudah ya di nomor 1. Lalu nomor 2-nya usum mamareng, nomor 3-nya usum dang darat, nomor 4-nya usum paceklik, nomor 5-nya usum nyambut. Nah, itu kalian bikin sendiri bahasa Sundanya ya, pakai bahasa Sunda, kalimatnya dibikin sendiri ya. Sudah, kita akhiri ya pembelajaran hari ini. Semoga ada manfaatnya dan diberikan keberkahan dan juga manfaat bagi kita, dan juga semoga kita terlindung dari segala mara bahaya dan juga disehatkan selalu ya, disehatkan selalu, dan juga jangan lupa untuk berdoa kepada Allah SWT. Dan jangan lupa kalau untuk sekarang boleh istirahat, nanti sambil saya kayaknya kita akan sholat duha dulu ya untuk sekarang sebelum ke pembelajaran selanjutnya. Sholat duha dulu ya untuk anak-anak tuh ya, boleh di luar. Udah, kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga ada manfaatnya dan diberikan ini ya. Dengan itu kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca qurratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.